Perkenalkan, nama saya Sylvia Angelina LB dengan NPM 2014071004. Jurusan Teknik Pertanian kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai motor bakar bensin 2 tak. Selamat menikmati. Motor bensin 2 tak adalah motor bensin yang setiap siklus kerjanya memerlukan 2 langkah torak atau 1 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja motor bakar bensin 2 tak. Langkah pertama, saat keadaan di bawah piston. Sewaktu piston bergerak ke atas menuju TMA atau titik mati atas, ruang engkol akan membesar dan menjadikan ruang tersebut hampa atau vakum. Nah, lubang pemasukan itu terbuka. Dengan perbedaan tekanan itu, maka udara luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator yang selanjutnya masuk ke ruang engkol. Nah, tahap ini disebut langkah isap atau pengisian ruang engkol. Lalu, pada saat keadaan di atas piston, di sisi lain lubang pemasukan dan lubang buang tertutup oleh piston, sehingga terjadi proses langkah kompresi di sini. Nah, dengan gerakan piston yang terus ke atas mendesak gas baru yang sudah masuk sebelumnya, membuat 12 suhu dan tekanan gas meningkat. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, busi akan melentikkan bunga api dan mulai membakar campuran gas tadi. Nah, pada tahap ini langkah ini disebut langkah kompresi. Nah, ini ada gambar penjelasannya. Saluran buangnya tertutup, saluran masuknya terbuka. Nanti udara masuk lalu bercampur dan bahan bakarnya. Lalu terjadi langkah isap di sini. Pistonnya berada di TMB. Dan nanti jika saat ke atas itu melakukan kompresi, langkah kompresi. Baik. Pada langkah kedua, di atas piston, ketika piston mencapai TMA, campuran gas segar yang dikompresikan dinyalakan oleh busi. Gas yang terbakar mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga sehingga mendorong piston memutar poros engkol melalui connecting rod sewaktu piston bergerak ke bawah menuju TMB. Langkah ini dinamakan langkah usaha. Beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB, lubang buang terbuka oleh kepala piston. Gas-gas bekas keluar melalui saluran buang. Nah, ini dinamakan langkah buang. Lalu, saat di bawah piston, beberapa derajat selanjutnya, setelah saluran buang dibuka, maka saluran bilas, saluran transfer mulai terbuka oleh tepi piston. Ketika piston membuka lubang transfer, segera langkah pembuangan telah dimulai. Nah, gas baru yang berada di bawah piston itu terdesak. Campuran yang dikompresikan tersebut mengalir melalui saluran bilas menuju puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar. Proses ini disebut pembilasan. Nah, ini ada gambarnya, saluran buangnya terbuka. Lalu saluran masuknya tertutup. Selanjutnya, komponen motor bakar bensin 2 tak beserta fungsinya.
Nah, ini ada gambar motor bakar bensin 2 tak. Lalu saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Kepala silinder sebagai penutup atas bagian silinder sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Blok silinder fungsinya sebagai tempat naik turun piston. Combustion chamber atau ruang bakar berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran bensin. Crankcase merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan campuran udara dan bensin. Intake port merupakan saluran masuk yang terhubung langsung dengan crankcase. Exhaust port merupakan saluran buang yang terhubung langsung dengan ruang bakar. Transfer port merupakan sebuah saluran di dalam blok silinder yang menghubungkan crankcase dengan combustion chamber sehingga udara dari dalam crankcase bisa naik ke ruang bakar. Piston berfungsi untuk mengubah volume ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran udara pada mesin. Connecting rod berfungsi untuk menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Poros engkol merupakan komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Contoh kasus kerusakan dan cara penanganannya. Pembakaran tidak normal terjadi bila tidak semua campuran bensin dengan udara di dalam ruang bakar terbakar oleh loncatan api dari busi. Nah, ada beberapa fenomena yang terjadi pada pembakaran tidak normal, yaitu salah satunya detonasi atau knocking. Seperti yang telah diterangkan tadi bahwa pada pembakaran normal, api menyebar ke seluruh bagian ruang bakar dengan kecepatan konstan dan busi sebagai pusat penyebarannya. Dalam hal ini, gas yang belum terbakar terdesak oleh gas yang sudah terbakar sehingga temperaturnya naik sampai hampir mendekati temperatur pembakaran. Apabila dalam keadaan ini gas-gas tersebut terbakar dengan sendirinya, maka akan terjadi suatu ketukan. Detonasi yang berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama dapat merusak bagian ruang bakar, terutama bagian tepi dari kepala silinder tempat detonasi terjadi. Detonasi juga mengakibatkan bagian ruang bakar sangat tinggi temperaturnya, sehingga dapat menyalakan campuran bahan bakar udara sebelum waktunya. Hal ini dapat mengurangi daya dan efisiensi mesin. Sedangkan tekanan maksimum gas akan bertambah tinggi. Oleh karena itu, detonasi harus dicegah. Nah, cara pencegahannya, yang pertama, mengurangi tekanan dan temperatur bahan bakar yang masuk ke dalam silinder. Yang kedua, mengurangi perbandingan kompresi. Yang ketiga, memperlambat saat penyalaan. Yang keempat, mempergunakan bahan bakar dengan bilangan oktan yang lebih tinggi. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.